Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, semoga kita semua dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Pada hari ini Sabtu 16 Agustus 2025, saya pendiri Abadi Jaya dan para pendukung saya akan mengucapkan selamat ulang tahun 17 Agustus 2025, besok tepatnya pada hari Minggu. Jadi ini menyambut kedatangan 17 Agustus. Jadi baiklah, tema kita pada hari ini yaitu tentang kemerdekaan. Berbedakah dengan merdeka? Terus mengisi kemerdekaan atau mengisi dalam kita merdeka, terus menjaga, terus mengenang dan menghormati para pahlawan kita. Inilah tema kita pada hari ini. Jadi baiklah, saya untuk menyampaikan ini yaitu dalam rangka menyambut kedatangan 17 Agustus besok. Jadi saya persilakan kepada pendukung saya untuk mencoba apa arti kemerdekaan, merdeka, dan mengisi dan menjaga dan mengenang para pahlawan kita. Saya serahkan kepada Ibu Tua dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan itu diakui dan disepakati, diperingati setiap tahun. Merdeka bebas menentukan pilihan tanpa tekanan dari pihak manapun. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz mau menambahkan dulu? Ya. Tentunya merdeka diartikan bebas. Ya. Namun tentunya bebas jangan tanpa batas. Jadi kadang-kadang sudah merdeka seakan-akan bebas tanpa batas, itu jangan. Ya. Jadi bebas dalam arti bebas dari penjajahan, bebas dari tekanan, terutama dari pihak asing. Begitulah dia, bebas dari hal itu semua. Dan merdeka juga merupakan memiliki kebebasan untuk menentukan nasib kita sendiri, membuat keputusan, bebas membuat keputusan, dan juga bebas menjelaskan kehidupan, bebas menjalankan kehidupan tanpa campur tangan pihak lain. Itu dia bebas ataupun merdeka. Selanjutnya kemerdekaan tentunya hak segala bangsa. Hak segala bangsa untuk kemerdekaan. Dan kemerdekaan merupakan kondisi ataupun status suatu bangsa dan negara yang telah merdeka dan bebas dari penjajahan atau kontrol pihak asing. Dan kemerdekaan merupakan sesuatu hal yang sering kita peringati sebagai hari kemerdekaan kita. Merdeka dari penjajahan tentunya, dan merupakan libur nasional seperti kita peringati 17 Agustus yang tentunya sekarang sudah kita peringati sampai 80 tahun. Cukup tua sudah negara kita kan gitu. Namun tentunya semakin tua semakin berisi indahnya. Ibarat kata orang tua-tua dulu, ambillah tua sebuah padi, makin tua makin berisi, makin tunduk, bukan makin sombong, bukan makin sombong. Tuh. Selanjutnya juga tentunya kita dianjurkan untuk menghormati para pejuang yang telah memerdekakan kita sebagai bangsa, anak bangsa. Bersyukur, berterima kasih tentunya. Dengan apa? Dengan kita lanjutkan isi kemerdekaan tersebut dengan didik anak kita dengan didikan yang baik,
pendidikan yang wajar, ya, biar tahu dia mana yang benar mana yang salah, ya. Nah, itu dia. Jangan sampai anak kita bodoh, tak bisa baca, tak bisa tulis, ya. Itu dia. Jadi tentunya mengisi kemerdekaan tentu dengan membangun karakter bangsa. Di antaranya sering kita bergotong royong, bertoleransi, berbeda suku, berbeda warna kulit, itu jangan menjadi masalah. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu juga. Lalu meningkatkan kualitas pendidikan, ya. Nah, itu dia. Selanjutnya juga meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat. Jangan yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Begitulah maunya. Juga selanjutnya, dengan mengisi kemerdekaan itu diantaranya melestarikan budaya bangsa, macam-macam suku, macam-macam budayanya. Kita saling menghormati satu dengan yang lainnya. Juga menjaga kemerdekaan ini dengan menghargai perbedaan pendapat. Hargai perbedaan pendapat. Jangan kita hanya menonjolkan pendapat sendiri. Maka kita lanjut untuk bermusyawarah suatu untuk mencapai yang mufakat. Dan juga mengembangkan pemikiran kritis. Jangan orang kritis kita blok ataupun kita tangkap, kan itu. Dengarkan kritisnya itu, dengarkan kritikannya itu. Kalau memang membangun, apalah salah yang diterima, kan begitu. Jadi kebijakan kita harus kita pikirkan ke depan. Masyarakat sudi atau tidak, masyarakat terima atau tidak, masyarakat sanggup atau tidak. Contoh kasus yang sudah berjalan berapa hari berlalu kan gitu. Kasus mana itu? Menaikkan pajak sampai 250%. Masyarakat kan lagi susah, kok ditekan dengan pajak yang tinggi kan gitu. Jadi walaupun merdeka jangan bebas tanpa batas, pikirkanlah rakyat kita. Jangan kita menang sendiri, ya? Itu dia. Dan tentunya menjaga kemerdekaan dengan mengawasi demokrasi yang ada. Kita kawal demokrasi yang ada. Biarkan mereka bebas berpendapat, kan begitu. Selanjutnya juga mengembangkan teknologi. Teknologi makin canggih, tentunya kita dapat informasi yang cepat dan lancar. Begitulah salah satunya. Apalagi Pak, selain Pak, ada yang lagi? Enggak, nanti. Apalagi kira-kira Pak? Ya. Baiklah, saya sambung. Merdeka sudah disampaikan, kemerdekaan, merdeka. Mengisi sudah disampaikan Ustaz. Menjaga, jadi menjaga yaitu arti menjaga itu sekarang ada sebab terjadi akibat. Jadi menurut pengamatan saya, bangsa ini sudah 80 tahun merdeka, tapi hujat menghujat masih ada. Caci mencaci masih ada, ya. Itu sebab karena itu bisa mengakibatkan perang saudara. Ada kelompok sana, kelompok sini. Itu tidak menjaga namanya. Kalau menjaga, saling menghormati yang disampaikan Ustadz tadi, hentikan sebab akan terjadinya itu. Kita sudah tahu kalau korupsi salah, membunuh salah, ya narkoba apalagi, itu dijauhi. Dan para pemimpin kita harapkan supaya menjalankan tugas sebagai kewajiban dia yang diterimanya sesuai dengan sumpah dan janjinya. Kalau kampanye itu jangan terlalu muluk-muluk, ya, terlalu muluk-muluk, banyak itu ini setelah jadi tidak seperti itu. Itulah sebabnya terjadi caci mencaci, ya, menghina para pemimpin. Itu sudah tahu kita semua, ya kan? Nah, jadi supaya tahun 2025 ini dihentikanlah segala permasalahan bangsa ini dengan sebab yang tidak baik, jangan diucapkan, jangan dilakukan, supaya bangsa kita ini tetap bersatu, tidak ada kelompok sana kelompok sini. Coba yang sedang terjadi sekarang ini, kapan berakhir ini masalah
pro dan kontra, dukung mendukung, salah menyalahkan, kapan akan berakhir? Coba kita tahu Pak Prabowo orang tegas katanya kan, coba cemana? Makin parah nampaknya ya, mencaci sana, membuat kelompok sana, kelompok sini. Itulah mati menjaga. Mari kita sama-sama kita jaga dan mungkin menghormati, mengenang pada jasa pahlawan kita pada tahun 2024. 14 Agustus itu saya sudah sampaikan, mari kita patungan kepada yang punya duit triliunan, miliaran ya, pemerintah, perhatikan keluarga para pejuang kita dulu. Coba seperti apa para keluarga pejuang kita dulu sekarang nasibnya? Mungkin ada yang nggak punya rumah, nggak punya pekerjaan. Itu kita bersenang-senang sesuka hati kita, ya. Nah, itulah ini harapan dari saya. Semoga didengar oleh pemerintah, khususnya Pak Prabowo Subianto, didengar oleh para DPR RI khususnya Bu Puan Maharani sebagai ketuanya. Moga ini tahun depan, tahun 2026, kita perhatikan pada keluarga pahlawan kita yang sudah gugur menegakkan kemerdekaan ini yang sekarang kita nikmati bersama. Itu dari saya. Sebelum saya tutup, ya saya sampaikan, saya harapkan Ustaz untuk menyampaikan lagi, menambah langsung doa. Baik, tentunya kita sangat berterima kasih, bersyukurlah kita kepada Allah Ta'ala, dan tentunya kepada pejuang yang telah berkorban jiwa, raga, bahkan nyawa jadi taruhan untuk memperjuangkan negara NKRI yang tercinta ini. Yang tentunya dengan apa? Tentunya kita bersikap baiklah untuk negara kita ini, dan tentunya juga pikirkan juga keluarga-keluarga tinggalkan, janda-janda daripada para veteran yang telah berjuang itu, bagaimana nasibnya anak cucunya. Makanya kita harapkan untuk ke depan, tahun depan kalau bisa, untuk pemerintah kita dari tingkat pusat, tingkat provinsi, kabupaten kota, sampai tingkat desa sekalipun, santunilah mereka yang para keluarga pejuang itu. Tanda terima kasih kita kepada mereka. Jangan kita tertawa sementara mereka dalam kondisi genangan air mata. Terkenang 17 Agustus namun air mata yang tergenang. Itu kita pikirkan sama-sama. Ingat kita sadar Rasulullah, kata beliau, lam yashkurullah man lam yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala orang tak tahu terima kasih pada sesama manusia. Mereka tak berjuang harta, nyawa, bahkan nyawa di taruhannya untuk negara kita. Kita sisihkan sedikit harta kita untuk mereka, para orang-orang kaya, para pejabat. Sisihkan sebagian rezeki kita untuk mereka, biar mereka bersenang di hari ulang tahun RI kita ini. Kalau bisa tahun ini ada kesempatan, masih ada, sempatkanlah untuk berbagi pada mereka. Ingat pada harta kita itu ada hak mereka yang minta-minta dan yang malu minta-minta. Semoga tentunya umur negara kita yang sudah 80 tahun ini semakin tua, semakin berisi, semakin banyak intinya, ibarat kelapa, banyak intinya, banyak patinya yang dapat kita gunakan untuk sesama kita berbagi. Demikian tentunya semoga harapan kita tidak lain dengan doa kita Allah istijabah, negara kita semakin baik dan maju adanya. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ya arhamar rahimin irhamna ya mujibas sa'ilin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma Allah, di ulang tahun RI yang ke-80 tahun ini Allah, jadikan negeri kami NKRI ini yang terbaik ya Allah, negeri yang dapat jadi contoh teladan untuk negeri-negeri yang lainnya Allah, dan jadikan pemimpin-pemimpin kami yang benar-benar kasih sayang pada rakyat-rakyatnya Allah, pemimpin yang benar-benar dapat adil, dapat menegakkan keadilan di seluruh tingkat dari atas sampai ke bawah ya Allah. Allahumma Allah, jadikan negeri kami negeri lebih baik dari yang lewat-lewat ya Allah, negeri yang betul-betul baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya mujibas sa'ilin. Allahumma Allah, jadikan negeri kami negeri yang terbaik ya Allah, contoh teladan yang baik untuk negeri yang lain ya Allah, dan tentunya
jadikanlah pemimpin-pemimpin kami benar-benar pemimpin-pemimpin yang benar-benar merakyat untuk rakyat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Itulah yang dapat kami sampaikan untuk menyambut 17 Agustus 2025 ini. Jadi pesan terakhir saya, berusaha bekerja sesuai kemampuan atau yang didapatkan dalam usaha kerja dengan sesuai dengan profesinya masing-masing, tidak berpangku tangan. Itulah mengisi kemerdekaan. Dan hentikan hujat-menghujat kelompok itu kelompok. Kalau kita dengar di televisi, adakah itu ada dua arah atau apa saja, kita mendengarkan melihat di TV, bertegang otot, merah mata, itu bukan budaya kita. Itu nggak menyelesaikan masalah. Jangan yang salah dibela, yang salah itu diperbaiki. Jangan yang benar dipersalahkan, yang benar itu jadi contoh. Itu adab kita. Tidak harus motong begini pun, enggak. Awak nonton televisi boleh makannya enggak? Aduh, rasanya budaya kita nih untuk memaksakan kehendaknya enggak bisa. Hukum itu tidak seperti itu. Hukum itu secara lemah lembut pun bisa diterima, bukan harus adu kekuatan. Ya mohon dihentikan itu. Ini sekedar penyampaian dari masyarakat bawah. Saya pendiri Abadi Jaya. Insya Allah nanti kedepannya beberapa hari lagi mungkin bisa kami buat organisasi kemasyarakatan Abadi Jaya, menyatukan para pemikir dan para pekerja dan para pembela menjaga bangsa kita ini bisa bersatu dalam wadah Abadi Jaya. Jadi sekian dulu saya sampaikan. Semoga bisa dilanjutkan nanti pada hari atau bulan berikutnya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abadi Jaya, Abadi Jaya, Abadi Jaya.